Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 856. Boslin, minum lebih banyak. Kepala Seksi Zhou, ayo, aku akan bersulang untukmu. Kakak Chen, ayo sini, ayo minum. Zhang Yiyu berjalan, mengitari meja bundar, tidak lama kemudian sebotol anggur sudah terbawah, dan Zhang Yi juga datang ke beberapa meja terakhir. Zhang Yi melihat sekeliling dan meminta pelayan untuk membantunya mendapatkan sebotol anggur, tetapi pelayan di sebelahnya sedang menyajikan makanan. Zhang Yi berpikir untuk meletakkan anggur di sampingnya dan berjalan sendiri. Begitu dia berjalan ke tempat anggur diletakkan, Zhang Yi melihat meja kecil Dong Jian dan Stephen Lin. Apa yang terjadi di sini? Kamu siapa? Zhang Yi berdiri di dekat meja dan bertanya dengan cemberut. Aku teman Yue Mei, Dong Jian menjelaskan sambil tersenyum. Teman Yue Mei. Zhang Yi melihat Dong Jian dari atas ke bawah, lalu melirik Stephen Lin yang sedang makan dengan kepala menunduk. Bawakan aku sebotol anggur, kata Zhang Yi kepada Dong Jian. Baik. Dong Jian mengangguk, berbalik dan berjalan ke sisi lain meja, mengambil sebotol anggur dan menyerahkannya kepada Zhang Yi. Zhang Yi menuangkan secangkir kecil untuk dirinya sendiri, dan berkata, terima kasih sudah datang, makan lebih banyak, dan minum lebih banyak. Petik 2. Setelah berbicara, Zhang Yi menyesap, berbalik dan pergi terlepas dari apakah Dong Jian minum atau tidak. Setelah berjalan 2 langkah, Zhang Yi berbalik dan berjalan kembali. Orang-orang yang kami undang hari ini semuanya adalah orang-orang dengan reputasi. Ada orang yang datang dan pergi ke sini, jadi harap berhati-hati untuk tidak mempengaruhi orang lain, kata Zhang Yi. Jangan khawatir, kita hampir selesai makan. Stephen Lin meletakkan sumpitnya dan berkata. Oh, Zhang Yi mengangguk, berbalik dan pergi. Patriark, ayo pergi, kata Dong Jian. Jangan menunggu mereka datang untuk minum. Ini mungkin kesempatan terakhirmu untuk minum, kata Stephen Lin. Tidak perlu. Dong Jian tersenyum dan berkata, aku telah memenuhi janji yang kubuat padanya. Meskipun aku hanya seorang pengamat, ini sudah cukup. Petik 2. Itu yang terbaik. Stephen Lin memerintahkan mengangguk, alasan mengapa dia datang ke pernikahan sebenarnya untuk membuat Dong Jian menyerah, agar Dong Jian dapat mengabdikan dirinya untuk hal-hal lain di masa depan. Hal-hal ini tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang emosi di masa depan. Hanya dengan melepaskan suatu hubungan sepenuhnya kita dapat memulai hubungan baru, agar tidak terjerat dengan masa lalu, sama seperti dia dulu. Dia juga melepaskan hubungan dengan Yao Jing sebelum memilih untuk memulai dengan Gu Feiyan. Sekarang dia dan Yao Jing hampir kehilangan kontak, yang bagus untuk semua orang. Saat ini, Dong Jian tampaknya telah sepenuhnya melepaskan, jadi mereka tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Stephen Lin bangkit dan berkata, ayo pergi. Petik 2. Ya. Dong Jian mengangguk, bangun bersama Stephen Lin, dan hendak keluar ketika seorang pria paruh baya keluar dari aula. Dia tampak seperti terlalu banyak minum, dan dia sedikit gemetar saat berjalan. Dia mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya saat dia berjalan, tampak seperti pemilik hari ini. Pada saat ini, pria itu secara tidak sengaja melirik ke sisi Dong Jian. Melihat hal tersebut, pria itu tiba-tiba berhenti, dan amarah tiba-tiba muncul di wajahnya yang penuh senyuman. Kamu bajingan, kenapa kamu di sini? Pria paruh baya itu menunjuk ke arah Dong Jian dengan penuh semangat dan berteriak. Suara itu sangat keras sehingga banyak orang di dekatnya melihat ke atas. Halo. Dong Jian mengangguk ke pihak lain. Aku tidak baik. Pria paruh baya itu berjalan ke arah Dong Jian dengan penuh semangat, meraih kerah Dong Jian dan berteriak, kamu bajingan, bukankah aku sudah memberitahumu untuk keluar dari ibu kota kekaisaran dan tidak pernah kembali lagi? Mengapa kamu masih kembali? Kamu bahkan memilih hari besar putriku untuk datang,
apakah kamu sengaja berusaha mempersulitku? Kata-kata pria itu segera menimbulkan gosip di antara orang-orang di sekitarnya. Aku pergi sekarang, kata Dong Jian sambil mengulurkan tangan untuk menepuk Stephen Lin tanpa jejak, memberi isyarat kepada Stephen Lin untuk tidak melakukan apa-apa. Stephen Lin mengerutkan kening dan membatalkan rencananya untuk mengusir pria itu. Keluar sekarang, kamu sampah, sudah kubilang lama sekali, kamu tidak cukup baik untuk putriku. Lihat, seberapa baik putriku menikah sekarang, kamu masih memiliki wajah yang akan datang. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi itu jauh. Pria paruh baya itu terus berteriak. Kali ini, orang akhirnya mengetahui identitas Dong Jian. Rekan penulis, apakah pelamar pengantin wanita? Lalu ini agak tidak tahu malu, dia bahkan datang ke sini untuk minum setelah menikah. Ada apa? Apakah ini cinta tak berbalas? Dong Jian mengangguk, dia tidak ingin bertengkar dengan pihak lain. Pertama, hari ini adalah hari besar Zhao Yuemei, dan kedua, pihak lain adalah ayah Zhao Yuemei, Zhao Sangang. Oleh karena itu, Dong Jian memilih untuk menanggungnya, dan dia berjalan menuju pintu masuk aula dalam diam, sementara Stephen Lin mengikutinya tanpa ekspresi. Pada saat ini, Zhou Xiaole, yang menyapa mereka sebelumnya, datang dari samping. Apa yang terjadi? Paman, dia adalah teman Yuemei, mengapa kamu memakinya? Zhou Xiaole berjalan mendekat dan bertanya dengan cemberut. Kamu tidak tahu, Dong Jian ini, bajingan tak tahu malu ini, yang telah mengganggu putriku dan membuat putriku dan keluarga kami sengsara. Aku tidak punya pilihan selain mengusirnya dari ibu kota kekaisaran. Aku tidak menyangka putriku sangat bahagia hari ini. Dia kembali lagi, apakah menurutmu dia datang ke sini dengan sengaja? Zhao Sangang berkata dengan bersemangat. Ada hal seperti itu. Zhou Xiaole melirik Dong Jian dengan heran, dan kemudian berkata, Bung, apakah kamu masih memiliki masa lalu seperti itu? Yuemei dan aku hanyalah teman biasa, tetapi Paman Zhao salah paham. Kata Jian, aku salah paham. Mengapa kamu begadang di malam hari dan berlari keluar rumah untuk bernyanyi untuk putriku? Ini disebut teman biasa. Dong Jian, izinkan aku meninggalkan kata-kataku di sini hari ini. Putriku sudah menikah sekarang. Apa-apaan ini apa yang kamu lakukan? Jika kamu berani melecehkan putriku lagi, aku akan mematahkan kakimu. Zhao Sangang memarahi dengan marah. Ayah, apa yang kamu lakukan? Suara Zhao Yuemei tiba-tiba datang dari samping, dan kemudian Zhao Yuemei bergegas dari samping. Wang Xiaofei mengikuti di samping Zhao Yuemei, sedikit mengernyit. Melihat mereka berdua keluar untuk bersulang, mereka kebetulan melihat pemandangan ini. Apa yang saya lakukan? Apa lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah menikah? Apakah Anda memberitahu dia? Atau apakah Anda mengatakan telah berhubungan? Zhao Sangang menegur keras, terlalu banyak alkohol membuatnya lupakan hari ini adalah hari besar putrinya, dan sekarang dia hanya ingin memberi pelajaran pada Dong Jian untuk berani tampil di hadapannya lagi. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Zhao Yuemei tidak menyangka ayahnya mengatakan hal seperti itu, dan berkata dengan marah dengan wajah memerah. Yuemei, apa yang terjadi? Wang Xiaofei bertanya dengan cemberut. Xiaofei, ini semua dari masa lalu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Orang ini dulunya adalah pelamar Yuemei. Yuemei sama sekali tidak menyukainya. Dia masih seorang penguntit. Aku mengetahuinya kemudian, dan aku mengalahkannya. Dia dan menendangnya keluar dari ibu kota kekaisaran. Saya tidak menyangka dia akan kembali tanpa malu kali ini. Jangan khawatir, jika saya bisa menendangnya keluar dari ibu kota kekaisaran sekali, saya bisa mengusirnya untuk kedua kalinya. Tanda seru. Dong Jian, keluar, segera keluar. Teriak Zhao Sangang. Xiaofei, Yuemei, dan aku hanyalah teman biasa, kamu dapat yakin tentang itu, kata Dong Jian kepada Wang Xiaofei. Aku tidak peduli teman macam apa kamu
Kamu dulu melecehkan Yue Mei, tapi sekarang kamu di sini setelah kita menikah. Apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Wang Xiaofei bertanya dengan wajah gelap. Aku hanya ingin memberkati Yue Mei, kata Dong Jian. Keluarga kami, Yue Mei, membutuhkan restumu. Kamu sia-sia, kata Zhao Sangang bersemangat. Kamu pergi, kami tidak menyambutmu di sini. Wang Xiaofei menunjuk ke pintu dan berkata. Dong Jian mengangguk, dan berkata kepada Stephen Lin, maaf membuatmu melihat lelucon. Petik 2. Ayo pergi. Stephen Lin berkata dengan ringan, dia tahu yang dimaksud Dong Jian adalah hari ini adalah hari besar Zhao Yuemei. Dong Jian tidak ingin membuat masalah di sini, jadi dia tidak membiarkannya bergerak. Dia mengerti, jadi dia tidak bergerak dari awal hingga akhir. Akhirnya, karena dia tahu bahwa begitu dia bergerak, hal yang paling tidak nyaman adalah Dong Jian. Keduanya berjalan keluar dengan kepala tertunduk, dan orang-orang di sekitar memandang mereka dengan jijik, sungguh tidak tahu malu melecehkan orang lain ketika mereka menikah. Saat ini, Zhang Yi mengikuti Chen Baoguo keluar dari aula. Tuan Chen, apakah Anda tidak ingin duduk sebentar? Ayo minum 2 gelas lagi, kata Zhang Yi sambil berjalan. Ada banyak hal di rumah, jadi saya tidak akan duduk, kata Chen Baoguo. Oke, Xiaofei, Yue Mei, ayo kirim Tuan Chen pergi bersama, kata Zhang Yi kepada Wang Xiaofei dan Zhao Yuemei. Oke, Wang Xiaofei segera mengubah ekspresinya, berjalan menuju Chen Baoguo sambil tersenyum. Chen Baoguo melirik Wang Xiaofei, dan dengan pandangan ini, dia kebetulan melihat Dong Jian di belakang Wang Xiaofei yang hendak keluar dari aula. Chen Baoguo tertegun sejenak, lalu berteriak, Tuan Dong. Dong Jian berhenti dan menatap Chen Baoguo, dan bertanya, siapa kamu? Saya Chen Baoguo, pengurus keluarga Chen. Chen Baoguo berjalan menuju Dong Jian sambil tersenyum. Adegan ini mengejutkan orang-orang di sekitar. Apakah Chen Baoguo ini mengenal Dong Jian? Apakah aku mengenalmu? Dong Jian bertanya dengan curiga. Tentu saja kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu, haha. Aku telah mendengar begitu banyak tentang perbuatanmu. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini hari ini, sungguh kebetulan. Chen Baoguo berkata sambil tersenyum. Melihat Chen Baoguo menyapa Dong Jian, wajah Wang Xiaofei, Zhao Sangang dan yang lainnya di sekitarnya sedikit heran. Bagaimana Chen Baoguo ini mengenal Dong Jian? Tuan Chen, saya tidak berharap Anda mengenal satu sama lain. Zhang Yi bertanya dengan ekspresi aneh. Kami tidak mengenal satu sama lain. Saya baru saja mendengar tentang perbuatan Tuan Dong. Yang tidak saya duga adalah Anda akan mengenal satu sama lain. Dunia ini sangat kecil, haha. Chen Baoguo tertawa. Ya, haha, haha. Zhang Yi tersenyum canggung, dan Zhao Sangang, Wang Xiaofei, dan yang lainnya semua mengerutkan kening. Dong Jian ini, apa yang dia lakukan agar Chen Baoguo mendengarnya? Hah, bukankah ini? Chen Baoguo melihat ke sisi Dong Jian dan tiba-tiba berseru. Saat seruan itu terdengar, sosok gemuk tiba-tiba masuk dari pintu. Begitu sosok ini muncul, ekspresi wajah semua orang membeku. Zhao Longwang, Patriark, orang-orang berseru kaget. Bab 857. Orang yang datang tidak lain adalah Zhao Tuntian, Patriark keluarga Zhao. Seorang pria di puncak rantai makanan. Semua orang yang duduk berdiri dengan suara bulat menghadapi pria seperti itu di puncak rantai makanan. Siapa yang berani duduk diam? Zhao Tuntian tidak memperhatikan orang lain, dia melihat sekeliling, melihat Stephen Lin, dan langsung pergi ke Stephen Lin. Apa-apaan, kamu tidak memberitahuku ketika kamu datang untuk makan anggur pernikahan keluarga Zhao kita. Mengapa kamu tidak memperlakukanku sebagai teman? Zhao Tuntian berjalan ke Stephen Lin dan merangkul bahu Stephen Lin berkata. Melihat pemandangan ini, Zhang Yi dan yang lainnya terkejut. Pemuda yang dibawa oleh Dong Jian ini adalah teman Zhao Tuntian. Bagaimana itu bisa terjadi?
Bukankah aku sudah memberitahumu di WeChat? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Setengah jam yang lalu, Zhao Tuntian mengiriminya pesan, menanyakan apa yang dia lakukan, dan Stephen Lin mengajaknya dan Dong Jian keluar untuk makan malam. Zhao Yuemei memberitahu Zhao Tuntian tentang upacara pernikahan. Tanpa diduga, Zhao Tuntian berlari. Kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya bahwa akan menyenangkan bagi kita untuk datang ke sini bersama. Hei, jangan bicarakan itu, aku kelaparan sampai mati, di mana kamu duduk, aku akan pergi mencari makanan. Zhao, kata Tuntian dengan ekspresi mendesak. Aku akan duduk di sini. Stephen Lin menunjuk ke meja kecil di sebelahnya. Apakah kamu duduk di sini? Zhao Tuntian melihat ke meja, terkejut sesaat, berjalan ke depan meja dan kursi, memberi isyarat dan berkata, apakah kamu yakin ini bukan untuk anak-anak? Dong Jian dan saya baru saja duduk di sini. Kami makan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Zhao Tuntian tiba-tiba menjadi gelap, lalu dia melihat sekeliling. Halo Patriark Zhao, saya Zhang Yi dari Qiao Jiangshan, dan saya juga Ibu Wang Xiaofei dan Ibu mertua Yuemei. Zhang Yi bergegas ke Zhao Tuntian dan berkata dengan senyum di wajahnya. Artinya, kamu adalah tuan hari ini? Tanya Zhao Tuntian. Ya, Zhang Yi mengangguk berulang kali. Kamu membiarkan temanku duduk di sini? Zhao Tuntian bertanya lagi. Ini, Zhang Yi ragu-ragu, tetapi juga gugup. Zhao, Patriark Zhao, ini pengaturanku, karena semua orang sudah penuh, jadi aku hanya bisa mengatur saudara ini untuk duduk di sini, kata Zhou Xiaolei dengan gugup. Kalian benar-benar luar biasa. Zhao Tuntian mencibir dan berkata, kepala keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar, Raja Naga kehormatan dari klan Naga, dan 10 pusat kekuatan dewa. Perang teratas, diatur oleh kamu makan di sudut seperti itu, luar biasa. Luar biasa. Aku bahkan tidak berani menjadi begitu luar biasa. Apa? Semua orang yang hadir terkejut saat mendengar penjelasan Zhao Tuntian. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pemuda berpenampilan biasa di depan mereka akan memiliki begitu banyak identitas yang mengagumkan. Dia adalah Stephen Lin. Zhou Xiaolei menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak penuh semangat. Stephen Lin. Ketiga kata ini tidak asing bagi semua orang, tetapi mereka pasti tidak asing, terutama dalam setahun terakhir ini. Nama ini kurang lebih muncul di telinga semua orang, tetapi karena Stephen Lin tidak terkait dengan ibu kota kekaisaran, jadi tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar melihat Stephen Lin, dan bahkan mereka yang telah melihat fotonya baru saja melewatinya, dan tidak mengingat penampilan Stephen Lin di dalam hati mereka. Kamu Stephen Lin? Zhang Yi memandang Stephen Lin dengan heran dan bertanya. Ini aku, kata Stephen Lin dengan ringan. Wajah Zhang Yi menjadi pucat, dan dia merasa ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Dia datang ke ibu kota kekaisaran untuk memperluas wilayah bisnisnya. Agar dapat mengakar di ibu kota kekaisaran, dia telah bekerja keras untuk terlibat dengan 4 keluarga besar. Setelah menghabiskan sumber daya keuangan dan hubungan yang sangat besar, dia akhirnya mendapatkan berhubungan dengan cabang-cabang keluarga Zhao. Ini merupakan peningkatan besar baginya. Tanpa diduga, orang yang diatur untuk makan di sudut pesta pernikahan putranya ternyata adalah kepala keluarga Lin. Ini adalah tembakan yang sangat besar di depannya, tetapi dia tidak menyadarinya. Zhang Yi merasa bahwa separuh hidupnya sia-sia, sementara Zhao Sangang di sampingnya merasa hidupnya sia-sia. Dong Jian benar-benar membuat Stephen Lin, kepala keluarga Lin, mengadakan pesta pernikahan bersama. Jadi seberapa baik dia sekarang? Patriark dari keluarga Lin, dia berkali-kali lebih mulia dari Zhang Yi. Dia bahkan tidak berani menyinggung Zhang Yi, tapi dia tidak menyangka akan menyinggung seseorang yang bisa membiarkan kepala keluarga Lin makan bersamanya hari ini. Pada saat ini, Zhao Sangang merasa tenggorokannya kering dan tubuhnya lemah. Dia melirik ke arah Dong Jian,
tetapi ternyata dia tidak sedang menatapnya sama sekali. Yuemei, ada apa denganmu? Zhao Tuntian menatap Zhao Yuemei, mengerutkan kening dan berkata, mengetahui takdir untuk memakan anggur pernikahanmu, itu dianggap sebagai berkah yang kamu kembangkan di kehidupan sebelumnya, dan kamu melakukan ini. Padanya apa? Patriark, aku, Zhao Yuemei membuka mulutnya karena malu, mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini semua salah paham, Paman Zhao. Wang Xiaofei berkata dengan senyum di wajahnya, itu karena semua kursi sudah penuh, dan tidak ada cara untuk mendapatkan meja dan kursi yang sama untuk sementara, jadi saya meminta mereka untuk menyiapkan ini set meja dan kursi. Saya hanya berpikir tunggu sampai seseorang pergi, lalu ganti Patriark Lin ke meja besar. Petik 2. Di matamu, Patriark Lin hanya bisa duduk di kursi yang ditinggalkan orang lain. Zhao Tuntian bertanya dengan wajah gelap. Bukan itu maksudku, aku tidak bermaksud begitu. Wang Xiaofei dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menjelaskan. Oke, jangan menggertak anak muda, ayo makan sesuatu di tempat lain, traktir kamu, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa bagi saya untuk memperlakukan Anda. Kuncinya adalah mereka memperlakukan Anda seperti ini. Saya tidak tahan. Lagi pula, Yuemei berasal dari keluarga Zhao saya. Anda datang untuk makan anggur pernikahan keluarga Zhao saya, tetapi Anda bisa hanya duduk di tempat seperti itu. Apa-apaan ini? Kau memukul wajahku, kata Zhao Tun dengan marah. Orang-orang di sekitar tidak berani menarik nafas, semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap Zhao Tuntian, karena takut diambil oleh Zhao Tuntian untuk melampiaskan amarahnya. Zhao Sangang gemetar gugup, dia hanya menghina Dong Jian. Jika Dong Jian berdiri dan mengeluh, lalu Zhao Tuntian harus mengulitinya hidup-hidup. Beri aku wajah, mari berhenti membuat masalah, jadilah. Baik, kata Stephen Lin, tidak apa-apa, aku akan memberimu wajah ini. Zhao Tuntian mengangguk, lalu memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, baiklah, sebelum kamu memandang rendah seseorang di masa depan, kamu setidaknya harus menanyakan identitas orang itu pihak lain. Sekelompok orang yang tidak tahu apa yang disebut itu sesuatu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Zhao Tuntian bangkit dan berjalan keluar dari aula dengan tangan di bahu Stephen Lin. Dong Jian menatap Zhao Yuemei dalam-dalam, tidak mengatakan apa-apa, dan meninggalkan aula bersama. Zhang Yi, harus kukatakan, kalian benar-benar hebat. Chen Baoguo mengacungkan jempol pada Zhang Yi dan berkata, sekarang seluruh kelas atas ibu kota kekaisaran memiliki banyak orang yang mengantri untuk mengundang Stephen Lin. Mengatur ini, hei, Chen Baoguo menggelengkan kepalanya setelah mengatakan ini, dan meninggalkan ruang pesta pernikahan. Zhang Yi berlari sepanjang jalan dan mengikuti keluar dari aula, seolah ingin melihat Stephen Lin dan yang lainnya pergi. Di aula yang awalnya berisik menjadi sedikit sunyi saat ini. Munculnya Zhao Tuntian adalah alasan langsung mengapa aula menjadi sunyi. Setelah Zhao Tuntian muncul, semua orang memusatkan perhatian mereka pada pintu. Setelah mengetahui identitas Stephen Lin, semua orang terkejut. Mereka mengira Stephen Lin dan Dong Jian adalah bajingan yang datang untuk membuat masalah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Stephen Lin dan Dong Jian adalah orang-orang paling terhormat di seluruh pesta pernikahan. Untuk orang seperti itu, Wang Xiaofei bahkan mengatur meja kecil di sini, yang sangat menyinggung orang. Xiaofei, apa yang terjadi? Zhang Yi bertanya kepada putranya dengan wajah gelap setelah mengantarnya pergi. Wajahnya sudah segelap wajah orang kulit hitam Afrika. Aku tidak tahu. Wang Xiaofei menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak pernah berpikir bahwa teman Zhao Yuemei akan membawa patriark keluarga Lin ke perjamuan mereka. Jika dia tahu, maka dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Mengaturnya di atas meja kecil. Bahkan jika patriark dari keluarga Lin diizinkan untuk memimpin meja, sama sekali tidak akan ada masalah. Kamu,
Begitulah caramu menyia-nyiakan kesempatanku. Zhang Yi berkata dengan marah, kesempatan seperti itu untuk menjalin hubungan dengan keluarga Lin di ibu kota kekaisaran disia-siakan oleh putranya. Meskipun hari ini adalah hari pernikahan besar putranya, dia masih sangat menyesal dan marah, dan sekarang dia tidak hanya tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Lin, tetapi dia juga menyinggung Stephen Lin, yang merupakan kesalahan besar. Zhao tua, kamu sangat serius, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa Yue Mei masih memiliki teman seperti itu? Zhang Yi memandang Zhao Sangang dengan mencela. Zhao Sangang merasakan sakit di tenggorokannya. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa sekarang. Dia jauh lebih sengsara daripada siapapun yang hadir, paling banyak Wang Xiao Fei hanya mengatur mereka di meja kecil, dan dia menghina Dong Jian dengan tegas ini berkat fakta bahwa Dong Jian tidak pernah peduli dengannya. Jika tidak, dia mungkin harus menjelaskannya di sini. Yue Mei, ibu ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Zhang Yi tiba-tiba. Bu, katakan saja padaku, kata Zhao Yue Mei. Dalam 2 hari terakhir, mari kita lihat kapan kamu mengundang temanmu untuk makan malam atau semacamnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Zhang Yi. Tentang Dong Jian untuk makan malam. Ini, Zhao Yue Mei ragu-ragu, lagi pula, Dong Jian adalah cinta pertamanya dan mantan pacarnya jika dia serius. Bu, Dong Jian pernah melecehkan Yue Mei sebelumnya, itulah yang dikatakan ayah mertuaku. Wang Xiao Fei berkata dengan cemas. Ah, ada apa? Zhang Yi menatap Zhao Sangang dengan heran. Ini bukan pelecehan, hanya saja keduanya semakin dekat sebelumnya. Zhao Sangang dengan cepat menjelaskan, barusan dia bisa mengatakan itu pelecehan, tapi sekarang dia tidak berani mengatakannya lagi. Oh, tidak apa-apa. Zhang Yi melambaikan tangannya dan berkata, itu semua dari masa lalu, bukan? Anak muda tidak memiliki peristiwa masa lalu. Saya pikir Dong Jian adalah orang yang cukup baik sekarang. Tidak apa-apa untuk makan malam dengan Stephen Lin. Sangat rendah hati. Orang seperti itu pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Mertuaku, mari kita traktir mereka makan malam bersama, kalian juga saling kenal. Bu, mari kita ucapkan selamat tinggal, kata Wang Xiao Fei. Mengapa? Zhang Yi bertanya. Baru saja, ayah mertua memarahi Dong Jian dengan keras, kata Wang Xiao Fei. Ah, Zhang Yi memandang Zhao Sangang dengan heran, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya baru saja melewatkan sesuatu. Zhao Sangang tersenyum pahit, dan berkata, aku tidak tahu bahwa Dong Jian telah menjadi seperti ini sekarang. Hari ini aku akan menyelesaikan plot berpura-pura menjadi X, agar tidak menangkap semua orang gelombang. Bab 858. Di luar hotel. Hei, Stephen Lin menghela nafas untuk waktu yang lama. Matahari bersinar di luar, tetapi suasana hatinya sedang tidak baik. Sejujurnya, pada levelnya, ada beberapa hal yang mengharuskannya bertahan, apalagi membuatnya merasa marah, tapi dia benar-benar merasa dirugikan dengan apa yang baru saja terjadi. Seluruh masalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Dong Jian adalah satu-satunya yang dimarahi dari awal sampai akhir. Tetapi di mata Stephen Lin, omelan Dong Jian tidak berbeda dengan dia dimarahi. Jika Dong Jian tidak menghentikan mereka, dia tidak akan memukuli orang-orang itu sampai habis. Dia akan menakuti mereka sampai habis dengan mengungkapkan identitas mereka. Tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menunggu Zhao Tuntian datang dan berpura-pura. Menjadi paksaan yang tidak berarti. Patriark, terima kasih, kata Dong Jian. Jangan bicara tentang itu, aku tidak melakukan apa-apa. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Aku berterima kasih karena tidak bergerak. Aku tidak ingin pernikahan ini berakhir dengan lelucon. Kuharap pernikahan Yue Mei akan berjalan dengan baik, kata Dong Jian. Saya mengerti, kata Stephen Lin. Jangan bicarakan itu, Patriark, aku akan pergi dulu. Jadi aku tidak akan mengganggumu dan Patriark Zhao, kata Dong Jian. Oke, Stephen Lin mengangguk. Setelah itu,
Dongjian berbalik dan pergi. Game apa yang kamu mainkan hari ini? Zhao Tuntian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo mengobrol sambil berjalan, kata Stephen Lin. Oke, Zhao Tuntian mengangguk. Jadi, para patriark dari keluarga Zhao Lin, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, berjalan di sepanjang jalan seperti ini. Stephen Lin hanya memberitahu Zhao Tuntian tentang kisah Dongjian. Ceritanya sangat sederhana dan sesuai dengan rutinitas cerita umum. Dongjian diusir dari ibu kota kekaisaran oleh Zhao Sangang. Oh, Zhao Tuntian mendengus, tanpa terlalu banyak pasang surut emosi, seolah-olah cerita ini sama sekali tidak terjadi dalam keluarga Zhao mereka. Dalam keluarga besar, ini tidak bisa dihindari. Saya tidak peduli, tetapi kebanyakan orang di keluarga kami ingin anak-anak mereka bersama orang yang tepat. Tidak hanya keluarga kami, tetapi keluarga lain juga, jadi, saya tidak akan salahkan Zhao Sangang untuk ini, kata Zhao Tuntian perlahan. Aku tahu. Stephen Lin mengangguk dan berkata, Dongjian benar-benar tidak punya apa-apa saat itu, dia hanya seorang pemuda yang tertegun yang mengutamakan cinta. Jika itu aku, jika ada orang seperti itu yang mengganggu putriku, aku akan melakukannya juga menempatkan dia pergi. Nyatanya, tidak ada yang benar atau salah dalam banyak hal di dunia ini. Ini hanya masalah posisi. Di mata orang luar, Zhao Sangang adalah orang yang sombong. Bagaimana dengan tujuan yang baik? Sejak 30 tahun yang lalu, saya tahu tidak ada yang benar atau salah di dunia ini, dan hanya anak-anak yang peduli tentang apa yang disebut benar dan salah, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. Berapa umurmu? Sudah puluhan tahun setiap kali kamu berbicara tentang masa lalu. Stephen Lin bertanya. Ini sangat besar. Zhao Tuntian berkata dengan ringan, jenis yang bisa kamu panggil aku ayah. Petik 2. Brengsek. Stephen Lin tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, Zhao Tuntian adalah Wu diambil olehmu. Ya. Zhao Tuntian tidak menyembunyikan apapun, dan menjawab dengan lugas. Oh, itu bagus, kata Stephen Lin. Zhao Wu dulunya adalah anggota keluarga Zhao kami, dan kemudian meninggalkan keluarga Zhao karena beberapa alasan. Setelah dia terluka terakhir kali, saya meminta seseorang untuk membawanya kembali, kata Zhao Tuntian. Oh, Stephen Lin menangis panjang. Apa yang dikatakan Zhao Tuntian tampaknya sangat sederhana, tetapi Stephen Lin tahu bahwa masalah antara Zhao Wu dan keluarga Zhao jelas tidak sederhana. Jika tidak, keluarga Zhao tidak akan memilikinya. Menghabiskan begitu banyak masalah pergi ke kota Sengqi dan merampok Zhao Wu. Stephen Lin bukanlah orang yang terlalu penasaran, jadi dia tidak akan menanyakan beberapa pertanyaan. Zhao Wu berkata, kamu sangat kuat, kata Zhao Tuntian. Benarkah? Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu juga melakukan faksi Wudang? Zhao Tuntian bertanya. Lin Hao. Stephen Lin bertanya. Yah, aku menonton videonya, dan aku tidak bisa melihat kekuatan Zhang Wugui melalui videonya, tapi aku tahu kekuatan pria Daoxing itu. Meski sudah tua, dia masih memiliki kekuatan dewa perang. Orang seperti itu, bahkan jika saya membukanya, butuh 3-5 menit untuk bertarung dalam kondisi penuh, tetapi Anda jatuh setelah 1 atau 2 pukulan. Bagaimana Anda melakukannya? Tanya Zhao Tuntian. Apakah ini sebabnya Anda berinisiatif mengirimi saya pesan hari ini? Stephen Lin bertanya. Sebenarnya, saya sudah lama memiliki keraguan ini, tetapi Anda belum datang ke ibu kota kekaisaran. Saya pikir tidak mudah untuk bertanya melalui telepon. Saya hanya dapat bertanya langsung kepada Anda ketika Anda datang ke ibu kota kekaisaran. Kata Zhao Tuntian. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku bukan Lin Hao? Stephen Lin bertanya. Saya tidak percaya, tetapi jika Anda tidak mengakuinya, saya tidak akan bertanya terlalu banyak. Hubungan antara kami tidak cukup dalam untuk mengatakan bahwa kami dapat memegang kartu satu sama lain, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin tersenyum,
menggelengkan kepalanya, dan tidak banyak bicara. Mengetahui takdir, saya telah berjalan dalam seni bela diri selama beberapa dekade, dan saya telah menyimpulkan sebuah pengalaman, dan saya akan memberitahu Anda sekarang, kata Zhao Tuntian. Pengalaman apa? Stephen Lin bertanya. Jangan meremehkan siapapun. Dunia ini penuh dengan keajaiban, dan pengetahuan kita sangat terbatas. Oleh karena itu, bahkan orang biasa pun dapat menimbulkan masalah besar bagi 10 dewa perang. Anda harus tahu bahwa ini Anda bukan satu-satunya yang memiliki petualangan di dunia, dan Anda bukan satu-satunya yang membuat kemajuan. 10 dewa perang dikatakan dekat satu sama lain, tetapi setiap orang memiliki kartu mereka sendiri yang tidak diketahui. Siapa yang terkuat dan siapa yang terlemah? Tidak ada yang tahu kartu Hall sebelumnya, kata Zhao Tuntian dengan serius. Mengerti, Stephen Lin mengangguk. Apa yang kamu lihat adalah apa yang semua orang ingin kamu lihat, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin tersenyum, melingkarkan tangannya di bahu Zhao Tuntian dan berkata, kalau begitu beritahu saya, apa kartu Hall Anda? Ceritakan dulu bagaimana Anda meninju Dewa Perang, dan saya akan memberitahu Anda kartu Hall. Dikatakan, aku tidak bisa mengalahkan God of War dengan satu pukulan. Stephen Lin mengangkat bahu, lalu berkata, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Petik 2. Ada apa? Tanya Zhao Tuntian. Ayo kita atur permainan. Malam ini, aku akan minum dengan kepala 2 keluarga lainnya, kata Stephen Lin. Untuk mengambil alih upacara akbar, Zhao Tuntian memiliki wawasan yang tajam tentang makna Stephen Lin. Ya, Stephen Lin mengangguk, dan berkata, ini adalah pertempuran yang menentukan antara aku dan King Mutang. Jika aku menang, api pertamaku di keluarga Lin di ibu kota kekaisaran akan menyala. Jika aku kalah, wajahku akan menjadi hancur. Kalah, tidak ada cara untuk membangun pijakan di keluarga Lin di ibu kota kekaisaran di masa depan, dan kamu bisa menjadi boneka dengan ketenangan pikiran. Petik 2. Oke, aku akan menghubungi mereka untukmu, dan kamu bisa temukan tempat, kata Zhao Tuntian. Apakah kamu yakin dia akan setuju denganmu? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapapun yang tidak memberi saya wajah, saya akan pergi ke rumahnya dan mengacaukannya. Zhao Tuntian berkata dengan kejam. Stephen Lin tersenyum dan berkata, terima kasih. Petik 2. Lihat kembali tanggal 1 Januari di medan perang asing. Jika saya dipukuli, Anda ingat untuk membantu saya. Zhao Tuntian berkata dengan serius. Pasti. Stephen Lin mengangguk. Kamu benar-benar kurang ajar. Zhao Tuntian tertawa. Stephen Lin mengangkat bahu, tersenyum, dan tidak banyak bicara. Malam tiba. Di sebuah hotel di ibu kota kekaisaran. Tidak lama setelah Stephen Lin tiba di hotel, Zhao Tuntian datang ke hotel bersama Chen Pingan, kepala keluarga Chen, dan Li Xin, kepala keluarga Li. Kakak Lin, ketahui nasibmu. Begitu Chen Pingan dan Li Xin melihat Stephen Lin, mereka langsung menyapa Stephen Lin sambil tersenyum. Li Xin, yang relatif acuh tak acuh sebelumnya, tampak jauh lebih hangat hari ini. Semua perubahan ini secara alami disebabkan oleh perubahan identitas Stephen Lin. Ketika Stephen Lin bertemu keduanya untuk pertama kalinya, dia adalah kepala keluarga Lin di kota Haixia. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan mereka, tetapi sekarang, Stephen Lin tidak hanya menjadi kepala keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, tetapi juga Raja Naga, dan juga salah satu dari 10 dewa perang. Perubahan terjadi. Pak Tua Chen, kakak Li. Stephen Lin juga menyapa mereka dengan hangat, dan alamatnya juga berubah. Chen Pingan adalah yang tertua, berusia 70-an, dan dia memanggil Pak Tua, sedangkan Li Xin lebih dari 20 tahun lebih tua darinya. Bertahun-tahun, tidak berlebihan untuk memanggil kakak. Aku tidak menyangka. Tidak lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu telah mengganggu situasi di kerajaan naga berkali-kali. Ketika aku melihatmu untuk pertama kali, kupikir kamu luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka.
Kangen, haha, kata Chen Ping sambil tersenyum. Sama seperti ketika kamu melihat wanita cantik. Kamu tidak pernah salah, kan? Stephen Lin tersenyum. Itu benar, tapi untuk wanita cantik manapun, aku hanya perlu melihatnya untuk mengetahui apakah dia telah dirawat atau belum, dan di mana itu. Chen Pingan berkata dengan bangga. Bisakah kamu tahu apakah payudara itu asli atau tidak? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya dari bentuk dan garis besarnya. Aku bisa memberimu pelajaran ketika aku punya kesempatan nanti, kata Chen Pingan. Tidak apa-apa, maka kamu akan mengatur modelnya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Hahaha, ya. Chen Pingan tertawa terbahak-bahak. Cepat duduk, jangan berdiri, aku lapar, desak Zhao Tuntian. Oke, semua orang mengangguk dan mengambil tempat duduk mereka. Ziming, jika kamu tidak mengundang kami makan malam, aku sebenarnya berniat mengundangmu makan malam, kata Li Xin. Tanya saya. Stephen Lin memandang Li Xin dengan rasa ingin tahu. Yah, bukankah keluarga Li di kota Tianlu mengenali nenek moyang mereka beberapa waktu lalu? Saya baru mengetahui kemudian bahwa keluarga Li di kota Tianlu memiliki sedikit hubungan yang meriah dengan Anda. Jadi saya berpikir untuk mengundang Anda makan malam dan menjelaskan masalah ini, kata Li Xin. Oh, itu semua hal sepele di masa lalu, tidak perlu khawatir tentang itu. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, Li Bin dari keluarga Li di kota Tianlu telah banyak dididik sebelumnya, dan ayah Li Bin, Li Jingguo, memilih berlindung dengan keluarga Li di ibu kota kekaisaran untuk perlindungan diri. Tanpa menambahkan konflik baru, Stephen Lin benar-benar tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka. Jika Li Xin tidak menyebutkannya sekarang, dia akan melakukannya hampir lupa bahwa dia pernah memiliki saingan cinta nomor satu seperti Li Bin. Memikirkan hal ini, Stephen Lin tiba-tiba merasa sedikit emosional. Saingan cintanya saat itu, Li Bin, sudah mulai bertengkar, namun kekasihnya saat itu sudah tidak ada lagi di sisinya. Hanya dalam 2 tahun, itu benar-benar lautan perubahan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.